Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan terakhir kita yang punya kitab ini sampai di halaman 46. Qala al-muallif hafidhallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amin. Qala al-muallifuna Yusuf Iqra inna min a'zami al-bir ayya ridho Tayyib. Qala malfuna inna min a'zamil birri bil abi wal ummi idza kana aw ahaduhuma ala kufri wa syirki billahi azza wa jalla ay ya'ridu alaihima al-islam wa yakhrisu ala hidayatihima wa dukulihima fi hadzal din al-azim wa yastahid wa yajtahida fi dzalik. Sesungguhnya di antara bentuk bakti kepada ibu kepada ayah dan juga ibu apabila keduanya ayah dan ibu atau salah satunya itu di atas kekufuran melakukan kekufuran atau kesyirikan kepada Allah, hendaknya ia ayyarid memaparkan, menawarkan, menjelaskan kepada keduanya tentang Islam karena dia masih kufur. Dia masih syirik atau kufur. Menyampaikan kepadanya Islam. Berupaya untuk bagaimana keduanya bisa mendapatkan hidayah dan bisa masuk ke dalam agama yang agung ini agama Islam. Dan bersungguh-sungguh untuk itu. Bersungguh-sungguh untuk itu. Maka ini yang dapat pelajaran. Bukan berarti ketika orang tua, contoh misalkan belum kenal sunnah, belum ngerti. Kalau yang di sini, kalau di atas orang tuanya masih di atas kekufuran atau kesyirikan, masih kufur, belum kenal Islam, belum masuk Islam, bagaimana berupaya terus dengan lemah lembut ditawari, diajak terus untuk dijelaskan tentang masa Islam, indahnya Islam, sebenarnya Islam itu demikian terus sampai akhirnya Allah memberikan hidayah. Maka demikian juga ketika seorang misalkan orang tuanya belum pernah ngaji atau misalkan sejauh kemampuannya, keilmuannya belum kenal sunnah misalkan, jangan tambah dijauhi, ditinggal, tetapi ya terus dengan lemah lembut, dengan santunnya, dengan terus diajak. Terus diajak. 6. Nambadahu
Perhatikan ini. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan, ingat, Allah telah menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sebab masuk Islamnya sang ibu, yaitu ibunya. Ya Allah yang memberikan hidayah, tapi menjadikan sebab. Dan Abu Hurairah ini sangat semangat, berambisi keras, keinginannya sangat kuat untuk itu. Dan dalam hal ini beliau menempuh dua jalan. Ini perlu diperhatikan, dua jalan cara. Al-maslakul awal, jalan yang pertama adalah annahu kana katsiran ma ya'ridu alaiha al-Islam. Nah ini yang pertama. Ini apa? Beliau sering menjelaskan, menawarkan, membeberkan tentang Islam kepada ibunya. Kepada ibu. Dijelaskan aslinya demikian. Dijelaskan. Tidak hanya sekali dua kali, katsiran berarti sering. Sering sekali. Dia mengatakan kuntu ad'u ummi ilal islami fataba alayya. Aku dulu terus mengajak ibuku untuk bisa masuk Islam. Namun ia benci kepadaku, tidak suka. Nah, di sini sebutkan ini wa hadza fihi arduhu al-islama 'alaiha wa bayanuhu laha wa da'watuha ilaihi ma tawdihi mahasinihi fi a'malihi wa ahkamihi wa aqaidihi. Maka di sini ini apa? Beliau menjelaskan tentang Islam kepada ibunya. Menawarkan Islam, ayo masuk Islam kepada ibunya. Menjelaskan Islam kepadanya. Kemudian mengajak ibunya untuk bisa masuk ke dalam Islam dengan diiringi dengan terus menjelaskan keindahan-keindahan Islam. Ya, baik di dalam masalah amalnya, amaliyah dalam Islam, hukum-hukumnya, akidahnya, jelaskan. Ya tentunya ini Abu Hurairah juga amalannya jelas semacam itu. Demikian juga kita hendaknya, kalau seandainya ada keluarga, mungkin orang tua yang melihat mungkin Islam atau mungkin sunnah, mendengar sunnah itu gambarannya yang nggak pas itu maksudnya digambarkan yang suka orang, gambarkan orang, misalkan dan semisalnya, maka jelaskan. Aslinya ajaran Nabi itu nggak demikian, aslinya demikian, dan juga antum juga jenengan juga apa? Prakteknya juga begitu indah. Islam itu, sunnah itu indah. Terkadang orang lari karena salah, kan? Atau setengah paham, setengah, atau beritanya hanya katanya, atau melihat seseorang yang mungkin sama pakaiannya atau semisalnya, tapi perbuatannya kok berbeda. Nah, jadi bukan agamanya sebetulnya, tapi orangnya. Maka jelaskan gitu. Ini. Jadi ini menjelaskan, menawarkan dan menjelaskan Islam termasuk sunnah ya. Tentu dengan baik, dengan lemah lembut, berarti kan. Walaupun lihat nih Abu Hurairah ini, walaupun ibunya nggak langsung menerima ketika itu, tapi apakah berhenti? Apakah berhenti kemudian tidak lagi ngajak? Tidak, terus berulang-ulang. Ini. Jadi usahanya maksimal untuk itu. Namanya orang tua, ya kan? Orang tua, kemudian berikutnya keluarga. Dan yang kedua, yang ini penting, yang kedua, wal maslakus tsani, langkah kedua, at-du'a'u laha bil hidayah, mendoakannya supaya mendapatkan hidayah. Mendoakan, berdoa kepada Allah, mendoakan baik, mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Kenapa demikian? Li'annal hidayata biyadillah. Karena hidayah itu, hidayah taufik
itu hanya di tangan Allah Ta'ala. Maka fakana yas'alullah Ta'ala wa yulihhu alaihi bidu'a ayyahdiya ummahu. Ini semuanya bisa melakukannya. Contoh ini. Karena hidayah itu di tangan Allah, dan ada beliau terus menerus meminta kepada Allah. Yulihhu alaihi, ilhah kemarin apa? Mengulang-ulang itu doa. Mendoakan terus. Mendoakan terus agar kiranya Allah berkenan untuk memberikan hidayah kepada ibunya. Nah, ini pun demikian. Ini pun demikian. Dan berdakwah kepada keluarga, orang tua, didoakan. Doa orang yang mendoakan orang lain, seorang muslim mendoakan saudara muslimnya yang lain, an-dhahril ghaib, sementara yang didoakan tidak tahu, ini doanya mustajab. Doanya mustajab. Apalagi termasuk di antara adalah kepada orang tua kita. Atau juga sebaliknya, misalkan orang tua kepada anaknya. Karena apa? Hidayah itu di tangan Allah. Termasuk juga memberitahu anak. Usaha telah dimaksimalkan usaha, kok juga belum ngikut gitu kan. Allah yang bolak-balik hati manusia. Berdoa, mengajak dan mendoakan. Mengajak dan mendoakan. Ini mengajak, usahanya maksimal sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah. Kemudian yang kedua mendoakan. Mendoakannya. Bahkan berikutnya nih, usaha untuk itu apa? Abu Hurairah meminta kepada Nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, berdoa kepada Allah untuk agar kiranya ibunya mendapatkan apa? Hidayah. Nah, maka apa? Akhirnya fa akramahullahu wa hada ummahu lil Islam. Fantalaqa radhiyallahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an yubashiruhu bi islami ummihi. Jadi kalau dilihat, jadi ini kan Abu Hurairah minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan. Nah, doanya Nabi mustajab. Tapi kita pun demikian dianjurkan untuk terus berdoa. Berdoa kepada, minta pada Allah. Ini. Maka Allah disebutkan Allah memuliakannya dan berikan hidayah kepada ibunya, ibu Abu Hurairah untuk masuk Islam. Akhirnya pun masuk Islam. Maka setelah demikian itu, setelah ibunya masuk Islam, segeralah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi kepada Nabi lagi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cepat untuk memberikan kabar gembira dengan masuknya ibunya kepada Islam. Ibunya masuk dalam Islam, masuk Islam, mau menerima Islam. Senang sekali. Berita gembira ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu ud'ullaha li wa li ummi wa za aidan mazidu talabin atau talabi du'ain minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengatakan, berdoalah kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Maksudnya doakan aku dan ibuku ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah, berdoalah baik, doakan untukku dan untuk ibuku. Doa li maksudnya berdoa minta kebaikan. Mintakan kebaikan untukku dan untuk ibuku. Maka ini juga merupakan apa? Tambahan permohonan. Ini apa? Abu Hurairah, yaitu doa. Maksudnya ini kepada Nabi untuk mendoakan beliau dan juga ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fil maratil ula talabun minhu ad-du'a 'alaha bid-dukhuli fil Islam. Wa fis saniyah talabun minhu mazid
mazida du'ain laha. Baik. Yang pertama berarti permintaan kepada yakni dari Abu Hurairah kepada Nabi SAW agar Nabi mendoakan untuk ibunya agar ibunya bisa masuk Islam. Didoakanlah oleh Nabi SAW. Yang kedua setelah itu minta lagi minta agar Nabi mendoakan Abu Hurairah dan juga ibunya agar menjadi baik. Minta pada Allah agar Nabi berdoa kepada Allah untuk kebaikan Abu Hurairah dan juga ibunya. Ini tambahan. Sudah didoakan masuk Islam, begitu masuk Islam didoakan lagi. Qala faqala ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hurairah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ay habibhuma ilan nas. Wa kana al-amru kadzalik bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan juga ibunya, jadikanlah manusia itu mencintai keduanya. Jadikanlah semua orang itu mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Maka permasalahannya pun akhirnya pun demikian. Dengan dakwah, ada dakwah di sini doa ya, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah. Qala radhiyallahu anhu, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Maka tidak ada seorang mukmin yang mendengar tentangku, mendengar aku, mendengar namaku, walaupun ia tidak melihatku, kecuali ia mencintai aku. Mencintai, yakni mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa hadzal hadisu min dalailin nubuwah. Hadis ini termasuk di antara apa? Dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Fa inna Abu Hurairah muhabbabun ila jami'in nas. Karena sesungguhnya Abu Hurairah itu dicintai oleh banyak manusia, seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan namanya ini masyhur, terkenal. Yani dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yaitu ayakuna min riwayatihi min iradi hadzal khabar anhu ala ru'usin nasi fil jawami' al mutaaddidah bi sa'iril aqalim fil insad yaumil jum'ah baina yadil khutbah wal imam alal mimbar wa hadza min taqdirillahil aziz al alim mahabbatan nas lahu radhiyallahu anhu. Atau mahabbatin nasi lahu radhiyallahu anhu. Ini artinya begini. Yaitu di mana di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ini banyak disebutkan kepada jamaah masjid ketika Jumat. Ada kan? Ketika Jumat. Ini maksudnya berkaitan dengan hari yang Jumat ketika sebelum khutbah biasanya. Ini hadis. Ini katanya dengan hadis ya, yaitu hadis perintah untuk diam mendengarkan khutbahnya imam. Jangan sampai ngomong ketika imam sedang berkhutbah. Di sini ini punya hadisnya ya. Yaitu dari Abu Hurairah, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtubu faqad lahu. Apabila engkau mengucapkan kepada temanmu, diamlah, sedang imam itu sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan sesuatu yang lagau. Lagau itu apa? Sia-sia.
Maka pas hari Jumat itu nggak boleh ketika pas imam khatib sedang berkhutbah ada orang ramai diam, nggak boleh gitu. Menyuruh orang lain diam aja nggak boleh. Kenapa? Karena dengan demikian dia telah melakukan sesuatu yang lagau, sia-sia. Jumatannya sia-sia. Demikian juga hadis semacam semana dengan ini banyak sekali. Masuk dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi di antara lafadznya tadi ya, idza qulta li sahbika ya aunsid wal imamu yahtabu faqad lagau. Apabila engkau berbicara kepada temanmu, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Dan ini merupakan termasuk di antara takdir Allah yang Maha Al-Aziz, Al-Alim, dan juga kecintaan manusia kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah otomatis, ya kan, dengan disebutkan walaupun enggak melihat Abu Hurairah, misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini kan doa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah telah sampai kepada manusia ini sejagat, banyak sekali. Baik, ini jadi berkata apa tadi? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Maka seyogyanya seorang anak pun demikian. Jadi berbakti kepada orang tua tidak hanya sekedar memberi uang atau memberi makanan atau apa. Tapi yang nilainya agung adalah tidak kalah agung dan bahkan lebih besar dan paling besar adalah tadi mengajak kepada hidayah, kepada sunnah. Kepada Al-Quran, kepada sunnah. Kalau belum masuk Islam, kepada Islam. Karena dengan masuk Islam aja telah menyelamatkan orang tuanya dari kekufuran, ya kan? Dari kekufuran. Maka bisa menjadi sebab kedua orang tuanya ini bisa masuk Islam ketika memang belum Islam. Maka ini suatu bentuk bakti seorang anak kepada. Nah, kalaulah orang tua yang dalam keadaan masih kafir aja anaknya itu masih tetap diwajibkan untuk berbakti kepada keduanya, termasuk diantaranya mengajak tadi kepada Islam, maka bagaimana dengan orang tua yang sudah masuk Islam, sudah Islam, tapi mungkin ada kalanya karena keterbatasan ilmu yang sampai kepadanya sehingga belum kenal yang sunnah demikian, yang sunnah ini demikian. Anda anak-anak yang kenal, maka terus bagaimana supaya juga bisa mengenal sunnah kemudian menerimanya? Caranya tadi apa? Yang pertama tadi apa? Mengajak terus. Diajak dengan tentunya apa? Dengan cara yang baik. Baktinya tidak seperti tentunya mengajak anak kecil, tidak. Bagaimana kita berbakti terus, bermuamalah, ucapannya lemah lembut, kemudian perbuatan amalan yang hormat, baik terus, membantu dan seterusnya. Misalkan di samping baik membantu dari sisi mungkin tenaga, penghormatan, atau juga kalau ada berupa harta dan seterusnya, di sela-sela itu dimasukkan untuk mengajak terus. Dan yang kedua apa tadi? Mendoakan. Anda di sini mungkin anak-anak santri udah balik ke anak pondok, orang tuanya di rumah, kemudian mendoakan terus. Kita pun demikian. Di sini orang tua kita jauh, mendoakan. Terus didoakan, berdoa kepada Allah sampai doa itu, insyaallah sampai. Demikian. Termasuk juga ini kan koin hubungannya antara anak kepada orang tua. Berkaitan dengan usaha dan menggabungkan usaha dan doa ini memang demikian berdakwah. Menggabungkan antara usaha yang maksimal kemudian doa kepada Allah. Karena hakikatnya yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
termasuk kita di dalam mendidik anak-anak kita, mendidik santri, mendidik anak kita sendiri dan para santri sama. Menggabungkan antara usaha yang maksimal kemudian dibarengi dengan doa. Dan doa ini sangat kuat pengaruhnya. Bayangkan tadi kisah ini ya. Ibunya sekian lama menentang, enggak mau masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah minta kepada Rasul akan mendoakan. Begitu habis didoakan, begitu pulang sampai di rumah sudah masuk Islam. Itulah Allah itu membolak-balik hati manusia. Begitu Allah memberikan hidayah sangat cepat, dan wa may yahdillahu fala mudilla lahu. Sehingga kita dengarin, barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, enggak ada. Ini. Tapi wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Maka ini menunjukkan kita sangat butuh selalu berdoa untuk kita dan juga untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Nah, tapi berikutnya hadis berikutnya. Taib Iqra. Yusuf Iqra dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah. La qabla hadha anna Rasulullah Taib ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Dia tidak bisa lagi beramal. Kecuali dari 3 perkara, yaitu kecuali dari sedekah jariyah. Dikatakan jariyah itu dari bahasa Arab jariyah, jadi jarin jariyah itu maksudnya mengalir. Apanya? Pahalanya. Kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus mengalir. Ini apa? Pahalanya. Maka ada sedekah, ya semua sedekah itu sudah, sedekah ini pahalanya besar. Dan sedekah bukti keimanan seseorang. Bukti bahwasanya dia itu iman, membuktikannya itu adalah dia mudah untuk sedekah. Yakin dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah tidak akan mengurangi harta. Maka di antara sedekah itu ada sedekah ini apa? Jariyah. Sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Mungkin membangun masjid, madrasah misalkan, ma'had misalkan. Yang di situ digunakan untuk mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan As-Sunnah. Ini walaupun orangnya telah meninggal yang sedekah ini, ketika bangunan tersebut, masjid tersebut digunakan terus, maka insya Allah akan terus menerus mengalir pahalanya. Dan itulah hakikat harta yang dimiliki. Hakikat harta yang dimiliki oleh seseorang adalah apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan. Adapun yang dia simpan, dia tabung, kemudian dia mati, maka itu milik ahli warisnya nanti. Milik ahli warisnya. Jadi kalau orang sudah meninggal, ini harta siapa? Harta si A yang meninggal? Bukan, harta sudah dibagi-bagi situ harta warisnya. Kalau memang ada. Adapun apa yang dia sedekahkan, apalagi sedekah jariyah ini, walaupun dia meninggal, itu akan terus mengalir pahalanya. Nah inilah. Maka ini bagi orang yang ngerti dan paham ini akan mudah dia ya melakukan ini sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka motivasi ini bagi semuanya. Orang tua juga bisa mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Para guru. Ya disinilah letaknya. Kepingin menjadi ilmu yang disampaikan itu ilmu yang bermanfaat. Barang ketika dia nanti sudah meninggal, mungkin satu hadis, satu ayat. Ini menjadi tabungan nanti di akhiratnya. Maka berupaya untuk ikhlas, tulus di dalam mengajar. Nah, masalah yang diajar 1, 2, apalagi banyak.
Maka ini motivasi untuk bisa lebih sabar, untuk mengajar. Harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang enggak bermanfaat untuk apa? Maka ilmu yang yuntabu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan ini bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulahu. Nah, tentu ini kaitan dengan birrul walidain di sini kan. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tentunya orang tua ini, orang tua yang diharapkan dari anaknya tentunya apa sih? Apakah hartanya? Orang tua ada yang mengharapkan punya harta orang banyak, anak banyak supaya nanti bisa nyumbang semuanya. Enggak. Rata-rata apa? Inilah waladin sholihin yad'ulahu, harapan orang tua kita. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Waladin sholihin yad'ulahu. Taib, apakah doanya seseorang tidak sampai dengan kepada orang lain? Sehingga disebutkan doa anak soleh. Sampai enggak? Boleh, bisa enggak doa kita mendoakan orang lain? Bisa. Tapi sesering itukah mendoakannya? Tentu tidak seperti anak. Nah, kalau ada orang lain aja mau mendoakan orang lain, maka masuk anaknya enggak pernah mendoakan orang tuanya. Berarti anak ini enggak punya bakti kepada orang tua. Maka jadi ini ingat. Termasuk para orang tua, bagaimana orang tua meletakkan anaknya di pesantren, di pondok, tujuannya apa? Harapannya tentunya bagaimana bisa menjadi anak yang soleh, solihah. Maka Anda yang sedang menuntut ilmu di mahat, di sekolah atau di mahat, baik laki-laki atau perempuan, ingat, ini harapannya adalah supaya bagaimana Anda menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang mendoakan orang tuanya. Jadi orang tua kita itu apa? Saya mengharapkan apa? Doanya. Maka banyak mendoakan. Jangan hanya sekali dua kali, tapi terus mendoakan. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Diambil dari sini berarti juga pelajaran. Hendaknya seorang anak ini berupaya untuk menjadi orang yang soleh, anak yang soleh. Kalau anak yang toleh, enggak soleh, bagaimana mendoakan orang tuanya? Ini. Jadi jadilah anak yang soleh dulu. Kemudian berdoa untuk orang tua, mendoakan orang tua. Maka disinilah harapannya. Maka ini amanah. Ya. Kita semuanya, terutama yang masih anak-anak, yang masih mengenyam di dalam pendidikan, bangku pesantren. Ini amanah dari orang tua ini. Anda mendapat amanah, seakan sini bebas. Anak nyantri di pondok ini kan bebas aja. Bebas maksudnya apa? Dia mau gini-gini, orang tuanya nggak tahu. Apakah dia itu belajar apa tidur aja atau hanya main-main atau nyantai-nyantai aja? Orang tuanya nggak tahu. Tapi ingat, Allah tahu. Anda begini-begini, Allah tahu. Anda sungguh-sungguh apa enggak, Allah tahu. Ingat itu. Harapannya tadi semacam tadi. Maka sebagai anak yang soleh, tentunya semuanya ini soleh dan solihah, ya. Ini tahu dirilah. Mulai sekarang berpikir, oh iya, saya kesini untuk apa? Mengapa saya diletakkan di sini? Tentu harapannya adalah jadi anak yang soleh dan solihah. Kita juga sama, walaupun gak di pesantren, sama. Kita punya orang tua. Karena itulah nanti yang akan berguna untuk orang tua kita, apalagi mereka telah tiada misalkan, sudah tidak lagi bisa beramal. Ibu kita misalkan orang tuanya, ibunya sudah gak ada, orang tuanya, bapaknya gak ada. Terus harusnya ketika seorang anak menyadari tentang ini, bagaimana dia bisa menjadi orang yang lebih soleh, lebih soleh daripada dulu ketika mungkin orang tuanya masih ada kurang soleh. Kan ada terkadang begitu. Akhirnya menyesal, waduh gimana ini pintu, mari kita sebutkan, orang tua ini pintu untuk menuju surga yang paling besar, paling enak. Tapi dah nggak ada, ini nggak ada, udah tertutup semua. Gunakan telahnya. Jadilah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua kita. Dan ini sampai. Perhatikan hadis berikutnya. Hadis berikutnya.
Dan ini motivasi. Motivasi untuk kita, para anak-anak ini, kita semuanya untuk mendoakan orang tua kita. Orang tua, termasuk juga nanti mungkin ke atas ya, kakek, nenek dan seterusnya kan. Baik, terutama orang tua kita, ayah ibu kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi ayyu syai'in hadhihi fayuqalu waladuka istaghfara laka. Rawal Bukhari fi Al-Adabil Mufrad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ini akan diangkat, yakni naik ya, untuk mayit, untuk orang mati, apa derajatnya setelah dia mati. Ada orang yang meninggal, kemudian dia merasa amalnya biasa-biasa aja, tetapi derajatnya kok diangkat naik ke atas. Maka ia bertanya, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, apa ini? Mengapa aku kok bisa di tempat semacam ini? Kok amalnya biasa-biasa aja? Fayuqalu waladuka istaghfara laka. Anakmu yang beristighfar, untukmu, memintakan ampunan untukmu. Bayangkan ini. Akhirnya derajat orang tuanya bisa diangkat. Maka ini motivasi, pelajaran. Itulah yang sangat berguna. Dan doanya tidak usah doa yang banyak-banyak, doa yang enggak banyak-banyak. Intinya apa? Mintakan ampunan. Ya Allah, Allahumma maghfir li abi atau li ummi. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa orang tuaku. Terimalah amalnya. Lindungilah dari azab neraka, dari azab kubur, masukkan ke dalam surga. Oh, minta. Dan tentu tadi, semakin orang ini yang minta ini semakin soleh, berharap semoga semakin dikabulkan. Amal-amalnya soleh. Ya, ini semakin dikabulkan, dan itulah harapannya. Maka di sini juga ya harapannya ketika punya anak banyak, maka ini banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan, harapannya demikian. Maka ya, tapi anak memang karunia dari Allah ya, karunia dari pemberian dari Allah ya. Maka ini. Jadi marilah kita berupaya. Jadi untuk berusaha bagaimana bisa menjadi orang-orang anak-anak yang soleh dan solihah. Dan ingat, itu untuk apa? Untuk kita dan juga orang tua kita. Itu harapannya. Maka ini semoga hadis ini menjadi motivasi dan menyadarkan kita sebagai anak bagi orang tua kita. Terutama juga anak-anak yang lagi di pesantren, di pondok ini, camkan ini. Jadi dengan demikian ketika Anda ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, menyadari itu, maka ini insya Allah pun membantu para ustadz untuk bisa mudah untuk mengajari. Karena Anda sudah punya keinginan untuk itu. Dan itu sebetulnya yang butuh itu kita. Maka boleh kita, ya Allah jadikanlah saya sebagai anak yang soleh dan solihah. Boleh berdoa, mohon pada Allah Ta'ala, usaha dan berdoa, ada keinginan ini. Maka inilah yang sangat berguna bagi orang tua kita. Tayyib. Satu lagi ya, berikutnya. Ini bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi mendoakan. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummiya uftulitat nafsuha wa inni adhunuha law takallamat tasaddaqat fali ajrun an atasaddaqu anha qala na'am, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang lagi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku ini
Dalam uftulitat jadi nafsuha. Jadi nafasnya sudah jadi sudah sakarat ya, enggak bisa ngomong lagi. Dan sesungguhnya aku mengira kalaulah ia itu bisa bicara, dia akan bersedekah, ingin bersedekah. Maka apakah aku akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am, muttafaqun alaih. Iya. Boleh. Jadi disampaikan. Maka perhatikan nih, kalau kita berpikir ya, orang tua mungkin ketika hidup belum tentu dikasih uang mau, gitu kan. Sekarang ketika sudah tiada, kita bisa sedekah buat sumur, misalkan sumur atau apa, masjid, pondok, orang tua. Ayah, ibu, orang tua. Nah ini sedekah untuk orang tua. Sebagaimana tadi berdoa bermanfaat, ini juga bermanfaat. Nabi mengatakan iya, muttafaqun alaih. Na'am, muttafaqun alaih. Baik. Ini di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Nabi Allah inna abi mata wa lam yahuj afa ahujju anhu. Qala ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadiyahu. Qala na'am. Qala fa dainullahi ahaqqu. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang mengatakan, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku telah meninggal, walam yahuj, dan belum haji. Apakah aku menghajikannya? Qala, dia menjawab, ara'aita, bagaimana menurut engkau seandainya ayahmu punya hutang? Apakah kamu akan membayarnya? Apakah kamu akan melunasi hutangnya atau membayar hutangnya? Qala na'am. Ia mengatakan iya. Qala fa dainullahi ahaqqu. Maka dia bersabda, maka hutang kepada Allah itu ahaqqu, lebih berhak untuk dilunasi atau dibayar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini mengatakan, "Inna ummi nadzarat an tahujja." Sesungguhnya ibuku telah bernadar untuk haji. Falam tahujja hatta matat. Namun ia belum sampai haji, ia telah meninggal. Afa ahujju anha? Apakah aku berhaji untuknya? Bisakah aku berhaji untuknya atau menghajikannya? Qala na'am, hujji anha. Iya, berhajilah untuknya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan ubdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Apakah engkau, bagaimana menurut engkau, apakah jika ibumu mempunyai hutang, ibumu meninggal kemudian punya hutang, apakah kamu akan melunasinya atau membayar hutangnya? Uqdullah, maksudnya yakni bayarlah hutang kepada Allah, fa Allahu ahaqqu bil wafa. Maka Allah itu ahaqqu, lebih berhak untuk ditepati atau dibayar atau dilunasi hutangnya kepada Allah. Wallahu taala alam bissawab. Hadis-hadis ini di dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya berdoa kepada kedua orang tua, demikian juga sedekah untuk kedua orang tua, demikian juga berhaji untuknya, umrah, ini semua bermanfaat. Yanfa'uhuma ba'da mautihima, manfaat bagi keduanya setelah keduanya meninggal. Haitsu qad inqata'a amaluhuma fi hadhil hayah, di mana mereka berdua orang tua sudah meninggal, tidak bisa lagi beramal.
Wa hadza min azimil birri al-muta'akkadi ba'da wafatihima. Muallif menyebutkan di sini, dan ini termasuk bentuk bakti yang besar, bakti yang agung setelah kedua orang tua itu meninggal. Setelah kedua orang tua meninggal. Jadi tidak putus. Ketika kedua orang tua telah meninggal, maka masih ada kesempatan berbaktinya dengan semacam tadi di antaranya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Naktafi fi hadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.